Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, jalanan kota tampak basah oleh hujan yang baru reda. Udara dingin menyelimuti, membuat banyak orang memilih bertahan di dalam rumah. Namun, bagi Pak Rudi, seorang sopir taksi yang telah menghabiskan 15 tahun hidupnya di jalanan, malam seperti ini justru adalah kesempatan. Dengan lalu lintas yang lebih sepi, ia bisa lebih mudah mencari penumpang. Namun, malam itu membawa kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat melintas di sebuah jalan kecil yang jarang dilalui, lampu taksinya menangkap sesosok tubuh yang tergeletak di bangku kayu usang di pinggir jalan. Pada awalnya, Pak Rudi ragu untuk berhenti, mengira itu hanya bayangan atau seseorang yang sedang beristirahat. Tapi entah kenapa, naluri kemanusiaannya membuatnya menepi. Dengan hati-hati, Pak Rudi turun dari taksi dan mendekati sosok wanita muda yang terbaring lemah, mengenakan pakaian basah kuyup. Wajahnya pucat dan bibirnya biru, seolah-olah melawan dingin yang luar biasa. Pak Rudi segera membangunkannya, tetapi tak ada respon. Dengan cemas, ia bertanya, "Bu, Anda baik-baik saja?" sambil menggoyangkan bahu wanita itu, namun tetap tak ada jawaban. Segera, Pak Rudi memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia tahu waktu sangat penting. Wanita itu terasa begitu ringan, seolah tubuhnya telah kehilangan tenaga. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Pak Rudi terus memeriksa kondisi wanita itu lewat kaca spion taksinya, khawatir meski ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, wanita itu harus segera mendapatkan pertolongan. Sesampainya di rumah sakit, suasana di ruang gawat darurat terasa tegang. Para petugas medis segera mengangkat wanita itu dan membawa ke dalam ruang perawatan. Pak Rudi memberikan informasi singkat kepada perawat mengenai bagaimana ia menemukannya dan kemudian duduk di ruang tunggu, menanti kabar. Meski tak tahu apa yang akan terjadi, perasaan tanggung jawab membuatnya ingin memastikan wanita itu selamat. Beberapa jam kemudian, seorang dokter menghampirinya. "Pak, kondisi wanita ini cukup kritis, tapi Anda datang di waktu yang tepat. Dia mengalami dehidrasi parah dan hipotermia. Kalau terlambat sedikit, hasilnya bisa berbeda." Pak Rudi mengangguk lega. Setelah memastikan semuanya terkendali, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan nomor teleponnya pada resepsionis, berharap suatu saat wanita itu bisa diberitahu siapa yang telah membantunya. Pak Rudi melanjutkan malamnya, kembali mengemudi di jalanan kota, namun pikirannya terus tertuju pada wanita itu. Ia bertanya-tanya siapa dia, mengapa ia tergeletak di jalan tengah malam, dan yang paling penting, apakah dia akan baik-baik saja. Kehidupan Pak Rudi kembali ke rutinitas seperti biasa, namun kejadian malam itu meninggalkan kesan mendalam. Hari berganti. Di sebuah kamar rumah sakit, suara detak monitor menandakan detik-detik berlalu. Seorang wanita muda, Maya, membuka matanya. Cahaya putih menyilaukan sedikit mengganggu penglihatannya. Saat mulai menatap sekitar, ia merasa asing, namun perlahan, ingatannya kembali. Dingin malam, rasa lemah yang melumpuhkan, dan suara seorang pria yang membantunya. Seorang perawat masuk, membawa secangkir air. "Syukurlah Anda sudah sadar, Bu. Kondisi Anda sempat mengkhawatirkan," katanya sambil membantu Maya duduk. Maya meminum air perlahan dan bertanya, "Siapa yang membawa saya ke sini?" Perawat itu tersenyum. "Seorang sopir taksi. Dia menemukan Anda di pinggir jalan. Kalau bukan karena dia, Anda mungkin tidak akan selamat." Maya terdiam, merasa sangat berterima kasih. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih itu. Perawat itu memberitahunya bahwa Pak Rudi meninggalkan nomor teleponnya di meja resepsionis. Maya segera meminta bantuan untuk menghubungi nomor tersebut. Sebelum melakukannya, ia merenung sejenak. Siapakah pria yang begitu peduli terhadap orang asing, dan mengapa ia melakukan itu? Sementara itu, Pak Rudi sedang mengemudi kembali, tetapi peristiwa malam itu tetap terekam jelas dalam pikirannya. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun, hanya merasa lega bisa membantu seseorang. Tiba-tiba,
Ponselnya berbunyi. Terkejut melihat nomor tak dikenal, ia menjawab. "Halo, ini Pak Rudi," katanya. Di seberang telepon, suara lembut seorang wanita terdengar. "Benar, ini saya. Saya Maya. Anda yang menyelamatkan saya malam itu, bukan? Saya ingin mengucapkan terima kasih." Pak Rudi tersenyum. "Ah, Bu Maya, syukurlah Anda sudah sehat. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Namun bagi Maya, bantuan itu lebih dari sekadar pertolongan. Ia merasa sangat berhutang budi pada pria sederhana itu. "Saya ingin bertemu Anda. Bisakah kita bertemu di suatu tempat? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung." Pak Rudi, meskipun merasa canggung, menyetujui permintaan itu. Mereka sepakat untuk bertemu. Di sebuah warung kecil yang terletak dekat stasiun, tempat Pak Rudi biasa menunggu penumpang, hari pertemuan itu pun tiba. Maya, mengenakan pakaian sederhana, datang membawa sebuah bingkisan kecil sebagai tanda terima kasih. Ketika Pak Rudi tiba, ia terkejut melihat bahwa Maya ternyata masih muda dan cantik. Ia membayangkan sosok yang berbeda, mungkin lebih tua. Namun, yang paling mencolok adalah tatapan penuh kehangatan dari mata Maya. "Pak Rudi, terima kasih banyak atas semuanya," kata Maya sambil menyerahkan bingkisan itu. Pak Rudi menggelengkan kepala. "Bu, saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja," jawabnya dengan rendah hati. Percakapan mereka berlangsung hangat meski sederhana. Maya merasa nyaman berbicara dengan Pak Rudi, dan tanpa sadar ia mulai menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Ia berasal dari keluarga kaya namun memilih hidup mandiri. Malam itu, ia baru saja menghadiri acara amal, namun mobilnya mogok di tengah jalan. Ia berjalan mencari bantuan, tetapi akhirnya kelelahan dan jatuh pingsan. Pak Rudi mendengarkan dengan penuh perhatian, tetap rendah hati. "Yang penting, Anda sekarang sudah sehat. Itu saja cukup bagi saya," kata Pak Rudi. Saat mereka berpisah, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pertemuan itu bukan hanya sekadar ucapan terima kasih. Ada kehangatan dan rasa kagum yang ia rasakan terhadap pria sederhana ini. Di sisi lain, Pak Rudi kembali melanjutkan hidupnya tanpa menyadari bahwa takdir telah menyiapkan sesuatu yang istimewa bagi mereka berdua. Hari-hari berlalu sejak pertemuan mereka di warung dekat stasiun. Meskipun hanya sebentar, pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Maya. Sosok Pak Rudi yang sederhana, rendah hati, dan penuh kepedulian tidak seperti orang-orang yang biasa ia temui di lingkaran sosialnya. Ia merasa ada sesuatu yang unik dalam cara Pak Rudi memandang hidup, dan tanpa sadar, pikirannya sering kembali kepada pria itu. Di sisi lain, Pak Rudi melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, namun ia juga sering memikirkan Maya. Ada rasa aneh yang tumbuh, bukan karena kekaguman pada kecantikannya semata, tetapi karena kepribadian hangat yang ditunjukkan Maya saat mereka berbicara. Namun, ia cepat menepis perasaan itu. Baginya, mereka berasal dari dunia yang berbeda. Maya adalah seorang wanita terpelajar dari keluarga kaya, sementara ia hanya seorang sopir taksi dengan hidup penuh perjuangan. Suatu hari, Maya memutuskan untuk menelepon Pak Rudi lagi. Ia mencari alasan sederhana untuk sekadar menanyakan kabarnya. "Pak Rudi, apa kabar? Apakah Anda sedang sibuk?" Maya bertanya. Pak Rudi sedikit terkejut menerima telepon itu, tapi ia menyambutnya dengan ramah. "Saya baik-baik saja, Bu Maya. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Saya hanya ingin mengobrol, kalau tidak keberatan," jawab Maya, merasa agak malu. Ia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, tetapi ada dorongan kuat untuk tetap berhubungan dengan pria itu. Percakapan mereka berkembang menjadi pertemuan demi pertemuan. Maya mulai sering mengunjungi warung tempat Pak Rudi biasa berhenti. Kadang-kadang, ia bahkan meminta Pak Rudi untuk menjemputnya dengan taksinya, meskipun ia memiliki akses ke mobil mewah. Setiap kali mereka bertemu, Maya merasa semakin nyaman berada di dekat Pak Rudi. Ada sesuatu dalam kesederhanaannya yang membuat Maya merasa tenang,
jauh dari tekanan dunia yang biasa ia hadapi. Namun, di balik semua itu, Pak Rudi merasa bimbang. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Maya semakin kuat, tetapi ia tidak ingin berharap terlalu jauh. Maya itu seperti bintang di langit, terlalu jauh untuk kugapai, pikirnya. Seringkali ia berusaha menepis perasaan itu. Di sisi lain, Maya mulai merasakan hal yang sama. Perasaan kagum yang dulu ia rasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu berharap? Bagaimana jika dia tidak merasakan hal yang sama? Suatu momen penting datang ketika mereka berbicara di sebuah taman, tempat favorit Maya. Hari itu, Maya tampak lebih pendiam dari biasanya. Pak Rudi yang sudah mulai mengenal Maya dengan baik menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Ada apa, Bu Maya? Anda terlihat tidak seperti biasanya, tanya Pak Rudi dengan nada khawatir. Maya menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, Pak Rudi, saya sering bertanya-tanya, apakah Anda pernah merasa bahwa hidup membawa kita ke arah yang tidak terduga? Pak Rudi tersenyum. Hidup memang penuh kejutan, Bu. Kadang yang kita temui adalah hal yang tidak kita harapkan, tapi justru itulah yang terbaik. Jawaban itu membuat Maya merasa lebih berani. Pak Rudi, saya merasa hidup mempertemukan kita bukan hanya karena kebetulan. Saya merasa nyaman dengan Anda. Pak Rudi tertegun mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita seperti Maya bisa merasakan hal seperti itu padanya. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ia juga dihantui oleh perbedaan status yang begitu besar di antara mereka. Bu Maya, saya hanya seorang sopir taksi. Saya tidak punya apa-apa. Hidup saya sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk seseorang seperti Anda, jawab Pak Rudi dengan jujur, meskipun hatinya sakit mengucapkannya. Maya menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Pak Rudi, saya tidak peduli dengan itu. Yang saya tahu, Anda adalah orang yang membuat saya merasa istimewa lebih dari siapapun yang pernah saya temui. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka saling menyadari perasaan masing-masing. Namun di sisi lain ada dinding besar bernama perbedaan status yang belum mereka pecahkan. Bagi Maya, ia sudah mantap untuk menghadapi apapun demi bersama Pak Rudi. Sementara bagi Pak Rudi, ia masih bergulat dengan keraguannya sendiri. Hari-hari berlalu sejak momen penuh emosi di taman itu. Maya merasa lebih yakin akan perasaannya terhadap Pak Rudi. Bagi Maya, perbedaan status hanyalah hal kecil dibandingkan dengan kejujuran dan ketulusan pria itu. Namun, di sisi lain, Pak Rudi masih terbelenggu oleh keraguan. Ia merasa tidak pantas untuk wanita seperti Maya, meskipun hatinya terus mengatakan sebaliknya. Maya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengundang Pak Rudi ke rumahnya. Pak Rudi yang awalnya enggan akhirnya menyetujui undangan itu setelah Maya meyakinkannya bahwa itu hanya pertemuan biasa. Ketika Pak Rudi tiba, ia terkejut melihat betapa besar dan megahnya rumah Maya. Ia merasa seperti seorang tamu yang tidak pada tempatnya. Di ruang tamu yang luas, Maya menyambut Pak Rudi dengan senyum hangat. Selamat datang, Pak Rudi. Jangan merasa canggung, anggap saja ini rumah teman, ujarnya. Pak Rudi mencoba tersenyum meskipun hatinya merasa minder. Rumah Anda sangat indah, Bu Maya. Saya tidak pernah membayangkan bisa berada di tempat seperti ini, katanya. Mereka duduk dan mengobrol, namun percakapan mereka mulai beralih ke topik yang lebih serius. Maya, dengan tekad yang bulat, akhirnya berbicara dari hati. Pak Rudi, saya tahu Anda merasa tidak pantas untuk saya, tapi saya ingin Anda tahu bahwa bagi saya, status bukanlah segalanya. Apa yang ada di hati Anda jauh lebih berharga daripada harta benda, katanya penuh keyakinan. Pak Rudi terdiam, ingin sekali mempercayai kata-kata Maya, tetapi perbedaan mereka tetap mengganggu pikirannya. Bu Maya, saya sangat menghormati perasaan Anda, tapi saya khawatir dengan apa kata orang dan keluarga Anda. Saya hanya pria sederhana, dan saya takut kalau saya tidak bisa membuat Anda bahagia, jawab Pak Rudi dengan suara pelan. Maya tersenyum penuh keyakinan.
Kebahagiaan saya ada di tangan saya sendiri, Pak Rudi. Saya yakin Anda adalah orang yang bisa membuat saya bahagia. Saya tidak peduli apa kata orang lain. Namun, tantangan mereka tidak hanya datang dari Pak Rudi. Ketika keluarga Maya mengetahui hubungan mereka, reaksi mereka sangat keras. Ayah Maya, seorang pengusaha sukses, memanggilnya ke ruang kerjanya. "Maya, kamu bisa memilih siapapun, tapi kenapa kamu memilih seorang supir taksi?" kata ayahnya dengan nada marah. Maya berdiri teguh di hadapan ayahnya. "Ayah, saya mencintainya. Dia pria yang baik, jujur, dan tulus. Saya tidak peduli dengan statusnya," jawab Maya dengan tegas. Meski begitu, sang ayah tetap tidak setuju. "Kamu tidak mengerti, Maya. Pernikahan bukan hanya soal cinta. Bagaimana dia akan menjaga kamu? Bagaimana dia akan hidup di dunia kita?" Maya tidak gentar. "Ayah, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Saya tidak membutuhkan kekayaan atau status untuk bahagia. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang mencintai saya apa adanya," jawabnya dengan penuh percaya diri. Pak Rudi yang mendengar tentang perlawanan dari keluarga Maya merasa semakin kecil hati. Ia berpikir untuk menjauh agar Maya tidak perlu menghadapi tekanan lebih besar. Ia menemui Maya untuk berbicara. "Bu Maya, mungkin ini semua salah. Mungkin saya tidak seharusnya masuk ke dalam hidup Anda. Saya tidak ingin menjadi alasan Anda bertengkar dengan keluarga Anda," kata Pak Rudi dengan nada berat. Maya menggenggam tangannya dan berkata, "Pak Rudi, saya tidak akan menyerah. Jika Anda benar-benar peduli pada saya, jangan menyerah juga. Saya siap menghadapi apapun bersama Anda." Kata-kata Maya memberi kekuatan pada Pak Rudi, dan ia mulai percaya bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka yakin cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan. Namun, keluarga Maya belum sepenuhnya menerima hubungan mereka. Masyarakat sekitar mereka terus memandang perbedaan status dengan curiga. Pak Rudi dan Maya harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa cinta mereka lebih besar daripada semua perbedaan yang ada. Akhirnya, hari besar itu tiba, hari ketika Maya dan Pak Rudi memutuskan untuk menghadapi semuanya bersama. Meskipun ada tekanan dari keluarga dan masyarakat, mereka berdua berjuang keras untuk meyakinkan semua orang bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tulus dan layak diperjuangkan. Keluarga Maya, meskipun awalnya keras kepala, mulai melunak. Ibu Maya yang diam-diam mengamati keteguhan hati putrinya, memutuskan untuk berbicara kepada suaminya. "Maya sudah dewasa, dan aku percaya dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kita mungkin tidak menyukai pilihannya, tapi kita harus menghormati keputusan anak kita," katanya kepada suaminya. Setelah berpikir beberapa hari, ayah Maya akhirnya setuju untuk memberikan restunya, meskipun dengan berat hati. "Baiklah, kalau itu yang membuat Maya bahagia, aku tidak akan menghalanginya lagi. Tapi aku hanya berharap pria itu benar-benar bisa membahagiakannya," kata sang ayah kepada istrinya. Di sisi lain, Pak Rudi juga menghadapi tantangannya sendiri. Teman-temannya yang mengetahui hubungan mereka memberikan berbagai reaksi. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang mencemooh. "Rudi, kamu pikir wanita seperti itu akan benar-benar bahagia dengan hidupmu yang sederhana?" tanya salah seorang temannya. Pak Rudi hanya tersenyum dan menjawab, "Yang saya tahu, saya akan melakukan apapun untuk membuat dia bahagia." Ketika hari pernikahan mereka tiba, suasana haru dan bahagia menyelimuti. Maya memilih untuk mengadakan pernikahan yang sederhana, meskipun ia mampu membuat pesta yang mewah. "Yang penting adalah kebahagiaan kita, bukan seberapa besar pesta ini," katanya kepada Pak Rudi. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga, teman dekat, dan beberapa penumpang tetap Pak Rudi yang telah menjadi teman baiknya selama bertahun-tahun. Ayah Maya yang awalnya penuh keraguan, akhirnya menunjukkan rasa bangganya. Saat berdiri untuk memberikan restu, suaranya terdengar tegas namun tulus, "Rudi, aku titipkan putriku padamu. Jagalah dia dengan sebaik-baiknya." Pak Rudi, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk penuh rasa hormat.
Saya berjanji akan menjaga Maya dan membahagiakannya dengan seluruh kemampuan saya, jawabnya dengan tulus. Setelah upacara pernikahan selesai, Maya dan Pak Rudi menyadari bahwa mereka telah berhasil melewati salah satu rintangan terbesar dalam hidup mereka. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang harus mereka jalani bersama. Mereka harus membangun kehidupan dari dua dunia yang berbeda, mengatasi segala perbedaan, dan membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala halangan. Hari-hari setelah pernikahan dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Pak Rudi tetap menjalani profesinya sebagai sopir taksi, namun kini ia melakukannya dengan semangat yang berbeda. Sementara itu, Maya yang sebelumnya bekerja di dunia korporat, memilih untuk memulai usaha kecil bersama suaminya. Mereka membuka sebuah warung kopi bernama Temu, sebagai pengingat akan pertemuan pertama mereka. Warung kopi itu bukan sekadar tempat untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga menjadi simbol kisah cinta mereka. Sederhana, hangat, dan penuh makna. Para pelanggan yang datang tidak hanya menikmati aroma kopi yang khas, tetapi juga terinspirasi oleh cerita di baliknya. Banyak yang tersentuh oleh bagaimana seorang pria sederhana dan seorang wanita dari keluarga terpandang bisa bersatu karena cinta yang tulus. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Tantangan tetap ada, namun mereka selalu menghadapinya bersama. Bagi Pak Rudi dan Maya, kebahagiaan sejati bukanlah soal kekayaan atau status, melainkan tentang saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, tidak peduli seberapa besar perbedaan yang ada. Dalam kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan itu adalah hadiah terbesar yang diberikan kehidupan kepada mereka. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.